Halo guys, udah lama nggak jumpa ya. Channelnya udah lama nggak aktif nih. Sekarang Realme 3 Pro ini developmentnya udah jauh banget dari yang terakhir kali kita bicarakan di YouTube. Tutorialnya pun banyak yang udah nggak relevan lagi. Yang punya saya itu udah banyak yang berubah. Jadi saya lebih menyarankan kalian untuk langsung join aja di link di bawah grup Telegram ITN Autos, itu grup saya sendiri. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan langsung eh, dibaca, dilihat oleh saya gitu. Sekarang hari ini kita akan mereview Realme 3 Pro. Iya, bukan review HP-nya doang. Karena kalau review HP-nya kalah lah ya sama YouTuber gede, itu banyak YouTuber gede. Review Realme 3 Pro mah ada banjir kemana-mana. Tapi ini ada yang spesial. Yang spesial di sini adalah Oxygen OS port OnePlus 6, port ore Bang Huril ya. Dan ini meskipun di port sama Bang Huril, tapi banyak yang aneh custom lagi, sehingga performance-nya jadi lebih mantep gitu. Dan baterainya irit banget. Ini screen on time-nya 2 jam 27 menit 21%. Tadi sekitar itu baru 21 itu baru. Jadi kita bulatin aja lah ya. 2 jam 25 menit katakan. Berarti 60 tambah 25. Ini 85 menit untuk 20%. Berarti untuk 100%-nya dikali 5. Ya, jadinya 425 menit. 425 menit itu setara 7 jam sekian kira-kira. Bentar, ada yang salah hitung. Oh iya ya. Bukan 60, pantesan kayaknya ada yang salah. Ternyata ini 2 jam bukan 1 jam, berarti 120 harusnya. 120 ditambah 25 menit ya tadi, jadi 145 menit dikali sama 5, berarti supaya 100% dibagi 60. Nah ini baru benar, screen on time-nya itu kira-kira 12 jam ya. Untuk custom ROM Realme 3 Pro, apalagi Realme 3 Pro ini juga unit saya ini unit yang awal, jadi udah cukup mulai berusia ya, udah mau memasuki 1 tahun. Baterai juga pasti performa udah berkurang. 12 jam ini bagus banget, apalagi penggunaan saya itu nggak cuman penggunaan biasa, tapi saya ada sedikit main game juga, ada main PUBG juga. Performance PUBG-nya abis ini nanti akan saya bahas. Yang pertama saya akan bahas adalah apa aja yang udah saya rubah ini. Nah ini grup saya ini. Nah, di pinnya ada admin setup. Ini setup OnePlus saya, OnePlus lagi, bukan OnePlus. Rasanya kayak OnePlus banget sih. Ini adalah setup Realme 3 Pro saya. Nah, sudah pakai Oxygen OS 9. Jadi ini masih Android 9, belum Android 10, karena Android 10-nya ya Realme UI-nya begitu. Dan ini masih pakai vendor yang paling tua, adalah vendor A10, tapi ini adalah vendor paling baik menurut saya. Meskipun Bang Huril sendiri merekomendasiin vendor A21, tapi saya lebih memilih menggunakan vendor A10, dan kayaknya terbukti emang lebih baik vendor A10. Tapi ya vendor A10 ini butuh yang namanya touch fix. Karena Realme 3 Pro sebelum A17 itu banyak masalah di multitouch-nya. Jadi main gamenya suka, ya kalau apalagi PUBG ya, lagi nembak tuh bisa terbang kemana-mana tembakannya, belepotan. Habis itu performance fix. Nah ini performance fix itu udah nggak ada di grup Realme 3 Pro Indonesia, karena dianggap repot mungkin ya, soalnya masangnya ini kudu format data. Tapi kalau kalian masangnya sekalian, ingat masangnya mah, performance fix ini kan sekalian format data sama masang ROM, nggak ada bedanya kan. Kemudian dual speaker ini juga buatan saya. Lalu Dolby Atmos
Dolby Atmos dengan custom equalizer. Yang dimaksud di sini ada saya ada bikin setelan equalizer sendiri yang udah saya share di grup saya juga, makanya join aja. Gak ada ruginya juga, gratis. Sama kayak subscribe channel ini, gratis. Kasih like, jempol ke atas. Yoi. Habis itu Signal Boost. Signal Boost ini pakai modem A10 karena dulu pernah ada orang dia bilang dia dari pedalaman, dia bilang kalau A10 ternyata lebih kuat narik sinyal daripada versi-versi ColorOS lainnya. Akhirnya saya ambil modem A10 itu untuk dijadiin modem HP ini gitu. Jadi tarik sinyalnya HP ini tuh lebih kuat. Dan ini terbukti. Nanti saya akan kasih bukti. Ini bukti-buktinya juga ada di grup ini. Saya udah save-in. Ini auto rotate-nya ganggu ya. Saya udah save-in, jadi tinggal langsung aja dari notes kita kelihatan semua itu ada testimoni yang sudah saya taruh di sana. Ini dia itu pakai magisnya masih yang lama 19.3 karena OS cuma support sampai sini dan nggak boleh diupdate, bisa bootloop kalau diupdate. Ini juga udah built-in di OS-nya, jadi kalian gak usah masang lagi karena dulu saya masang terus jadi bootloop kena sendiri. Habis itu F2FS. Nah, ini F2FS itu hanya disupport Realme 3 Pro di ColorOS atau Android 9. Belum yang Realme UI-nya nggak support karena saya coba pasang selalu bootloop. Nah, sekarang ini udah tuh kontennya banyak kan grupnya. Ini cara update ROM ada. Nah, ini adalah cara clean flash Oxygen OS ya. Nih, saya review dulu ya. Ini flash A12 yang tadi saya bilang karena pakai basisnya semua A12 tapi vendornya pakai A10 dan ada flash Oxygen OS-nya. Lalu ini fixes dan mods yang saya pakai, VB Meta disable buatan saya, dual speaker juga buatan saya, performance fix buatan saya juga, touch fix-nya juga buatan saya, modem A10 buatan saya. Ini buatan saya semua ya, berarti ada tuh. F2FS-nya juga buatan saya. Oke. Ini yang semua saya pakai. Ini langkahnya udah urut semua. Kalian tinggal ikutin aja. Asal nggak bandel, nggak bikin ide kreatif sendiri yang ujung-ujungnya nyelakain diri sendiri. Pasti sukses, aman. Nah, ini format data ini ubah ke F2FS-nya. F2FS emang terbukti lebih kenceng ya. Ini tuh kan OnePlus mulu kan. Emang kenceng banget sih. Saya kan pribadi pakai OnePlus nih, kalau dilihat di pantulan kameranya mungkin kelihatan nih lagi megang OnePlus. Ngerasa itu mirip. Cuman ini lebih mirip ke OnePlus 6. Saya pakai sekarang 7 Pro, tapi dulu pernah pakai 6 dan ini rasanya lebih mirip ke 6 gitu. Dan ROM-nya juga kebetulan OnePlus 6. Kemudian ya. Nah, ini cara pasangnya habis itu setelah yang F2FS ini reboot sistem. Habis itu setelah boot kembali ke TWRP, fix 2 fix ini yang dikasih sama Bang Huril. Satu lagi ada fix SD card, tapi fix SD card itu kalau kalian pakai F2FS udah nggak perlu. Karena F2FS itu udah include fix SD card. Karena ceritanya tuh gini. Jadi fix SD card sendiri itu isinya adalah aneh lupa nama filenya tiba-tiba. Namanya apa gitu, lupa. Pokoknya file ini gunanya buat semacam ngenalin gitu. Ngenalin ini storage, encryption-nya pakai apa, terus pakai ya semuanya lah, encryption-nya lah, terus termasuk formatnya, ext4, F2FS dan sebagainya. Itu ada di file itu. Sudah lupa namanya apa. Pokoknya gitu. Nah, jadi kalau bawaan OnePlus ini, OnePlus itu kan gak ada SD card. Jadi otomatis kalau kita masukin SD card dengan file yang pakai bawaan OnePlus itu, otomatis SD card-nya gak kebaca. Makanya dibuatlah fix SD card yang itu menurut aneh kayaknya diambil dari OnePlus, bukan, dari Realme 3 Pro yang ColorOS aslinya. Nah, tapi F2FS ini ceritanya itu saya ambil dari Pocophone waktu itu, kemudian saya edit dikit, masuk deh ke Realme 3 Pro. Ya jadi deh sekarang. Nah, habis itu tinggal reboot sistem, nikmati HP kencang dan hemat. Baterai hemat banget kan. Gokil. Screen on time-nya nggak lawan.
Oke, habis itu kita bicara apa? Kita bicara dual speaker. Oke, ini agak repot ya. Bukan masalah apa sebenarnya. Oke, menurut saya by the way, Dolby-nya itu lebih baik dimatiin kalau lagi di speaker, tapi kalau lagi pakai earphone dinyalain. Sebelumnya, ini saya punya settingan Dolby untuk speaker. Ini settingannya ada di grup ya, bisa diikutin. Ini saya bahas sedikit. Ini settingan untuk speaker HP-nya. Ini settingan untuk speaker besar seperti speaker mobil atau home theater begitu. Ini settingan untuk earphone dan ini settingan untuk earphone juga, tapi yang ini tuh dengernya lebih ke arah santai, nyaman. Yang ini tuh lebih ke arah masuk ke dalam lagunya, jadi berasa lebih nonjok gitu, lebih kenceng. Oke. Udah performa. Oke. Nih, kita lihat ya di grup ini tuh lengkap. TWRP mode. Nah, dari tag TWRP mode nih tuh modifikasinya banyak kan. Ini banyak testimoninya. Testimoni yang lagu nih dua SPKT ya, tapi saya nggak bisa di sini karena di sini kan YouTube ada copyright, nih lagunya copyright soalnya. Nah, testimoni performance fix. Ini ada videonya dan ada screen on time ya. Nah, ini videonya. Ini kemarin saya main PUBG di kamar saya. Ini kamar saya tuh ada AC seginilah ukurannya. Oke. Oh. Jadi aman. Yang bilang performance fix yang nggak work mah biasanya yang nggak format data. Jadi yang salah siapa? Di langkahnya jelas-jelas suruh format data kan. Tuh, suhunya sendiri ini nanti ada tuh 29 derajat. Kurang dingin apa? Mana ada HP lain 29 derajat main PUBG. Ini di tengah game loh. Ini bukan awal-awal banget game ya. Ini yang alive tuh masih 87. Ya masih agak awal tapi nggak awal-awal banget. Kita langsung skip aja kali ya. Video keduanya. Oh. Ini pakai settingan yang sama ya. ROM-nya juga sama tuh. Live-nya 68 pada saat itu. Jadi ini udah kira-kira udah tengah-tengah game lah ya. Nah, tengah-tengah game. Ini saya sambil nyari spot aman buat nurunin notif bar buat lihat suhunya berapa, konsumsi baterainya berapa gitu. Ini videonya masing-masing 1 menitan tuh. Tuh. Ini suhunya 32 derajat. 32 derajat tengah gaming loh. Dan screen on time-nya ini kemarin pas setelah main game ini, setelah ya yang kemarin lebih intens sih soalnya kemarin ada hotspot juga segala macam, itu screen on time-nya masih 9 jaman. Kita handphone tuh screen on time 8 jam aja lebih dari cukup sebenarnya, tapi ini selalu lebih. Ini bahkan saya OnePlus udah ngecas dulu sebelum syuting, tapi Realme nggak ngecas dari pagi masih segini. Nggak perlu dicas emang. Ini kalau kalian lihat agak lag, tapi kalian bisa bedain lah. Kalau yang sering main PUBG pasti bisa bedain antara lag HP sama lag dari internet. Ini lagnya emang dari internet. Emang internet rumah saya itu jelek, 10 Mbps IndiHome. Makanya upload videonya juga jarang ya, ceritanya itu karena emang internetnya jelek. Jadi nguploadnya tuh kadang apa ya, mau bikin video tuh yang bikin gak mood ya internetnya, nguploadnya tuh lama. Oh, lancar kan gamenya. Oke. Dan saya chicken dinner kemarin. Jadi yang bilang patah-patah, nggak tahu apanya patah-patah chicken dinner. Nah, tuh setelah main game langsung saya quit, langsung saya screenshot itu 34 Celcius. Jadi ini HP nggak pernah panas. Terus tadi di outdoor saya main video full HD segala macam, itu paling mentok 36. Terus tadi ada yang laporan bisa sampai 38, tapi nggak pernah tuh nyentuh sampai 40 kayak yang ya gitulah.
yang performance fix ya sebelah lah ya, nggak perlu dimention, gitulah pokoknya. Oke, sekarang kita bahas audio. Oke, ini pakai Spotify, tapi enaknya gini nih. Lagu klasik itu adalah lagu yang nggak pernah di copyright, jadi kita bisa suka-suka make. Sebelumnya, yang saya bilang saya lebih suka kalau Dolby-nya dimatiin. Lalu Spotify kita langsung pakai yang mana ya? List aja mungkin. Kita floor. Suaranya bagus banget kan? Ini dual speaker saya nih, nggak pakai Dolby. Testimoninya juga tadi ada di grup. Mungkin lagu lain ya. Oh, by the way, dual speaker yang saya pakai di sini dual speaker ultra ya, yang di review ini, karena ya nggak tahu, saya pengen push to the limit aja. Kalau dual speaker yang ada di grup ada 2, nah yang ultra yang ini kayaknya pada nggak berani pakai deh, soalnya emang kayak rawan pecah sih. Ini kedengeran sih di earpiece-nya agak ngeri gitu. Gini lah suaranya. Lagu lain lagi, saya main aman aja ya, jadi pakai lagu klasik. Kalau mau lagu yang lagu-lagu yang biasa-biasa kita denger itu ada di grup. Kalau di YouTube saya nggak berani, pasti copyright nanti. Ini aja nggak tahu, tapi setahu saya harusnya nggak. Oke, sekian lah ya audionya. Ya udah cukup deh audio. Secara performance yang tadi PUBG udah kelihatan lah ya. Performance kan gaming paling menentukan kan. Kalau gaming aja lancar, yang lain lah nggak usah ditanya lah ya. Urusan kebut, oh ya, bagi yang bilang OOS itu nggak bisa ngegame, ya itu tadi buktinya tuh PUBG lancar kan. Emang kalian aja pakai fix yang salah tuh. Nah, lemahnya OS tuh ini. Jadi kalau pertama kali dibuka begini, tuh dia agak buka app-nya agak lemot. Meskipun nggak lemot juga sih kalau dibanding ColorOS, lebih kencang ini jauh. Tapi kalau benar-benar feel OnePlus yang asli, tuh harusnya sama seperti feel Realme ketika kita udah buka, kita close terus kita buka lagi. Tuh kencang banget. Nah, OnePlus tuh aslinya tuh begini speednya. Nah, udah kan? Terus apa lagi yang mau di-review? Magisnya udah bawaan, cara pasang udah, apalagi screen on time udah, baterai irit, vendor A10 udah, touch fix udah. Oh, corner touch yang katanya pada touch error, ada yang bilang touchnya dibarengin error. Enggak kan, enggak error tuh. Mau dibarengin gini, mau brutalin gimana tuh? Tuh nggak error tuh, touch fix. Mau yang corner katanya diginiin, katanya main ML. Saya nggak ngerti main ML gimana, nggak pernah main. Tuh, tapi intinya touchnya tuh aman, touch fixnya juga work. Terus apa lagi? Udah sih, ini kalau kalian punya Realme 3 Pro, kalian berani oprek, udah nggak salah lagi. Ini setup yang pasti tinggal ikutin aja, admin setup sesuai sama HP yang kalian lihat di video ini. Dan kalau kalian nyadar, by the way, ini HP saya baru ganti casing merah on black. Yoi, tau lah referensinya dari iPhone 8. Karena ya pengen ganti iPhone 9, tapi kabarnya nggak jelas iPhone 9 ya. Jadi begini deh. Sampai wallpapernya aja merah. Udah deh, kayak udah mulai ngelantur. Udah baik yang nggak penting ngomongnya. Udah sih kayak sekian aja.
Kalau ada pertanyaan tentang ROM ini boleh tanya di bawah. Sekalian join aja grupnya. Grupnya seru kok pasti. Yuk, thank you. Bye. Udah lama nggak update kan? Yoi, bye.